lupa terus, mungkin coba saya cek hari ini. Yang terakhir itu saya tanya menghubungi siapa, nggak jelas. Hari ini saya akan coba usahakan, maaf untuk itu. Jadi terlambat pembangunan di belakang. Yohanes 15 ayat 3. Bagaimana cara kita membersihkan memori kita? Ya, bagaimana caranya? Salah seorang boleh baca. Bagaimana memori kita bisa dibersihkan dari semua gangguan masa lalu itu? Sudah, silakan dibaca, siapapun boleh. Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan sekarang. Puji Tuhan, menyenangkan sekali. Kamu memang sudah bersih. Oh, itu kata-kata yang bagus, saya suka sekali. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, dengarkan ilustrasi ini. Sebersih-bersihnya kita mandi. Mungkin sabun satu batang habis sekali mandi. Oh, nggak tahu berapa jam itu mandi. Lalu kita pakai baju yang bersih, baru kita cuci. Begitu kita pakai, 1 jam sudah kotor atau belum? Pasti sudah. Apalagi panas begini. Nah, firman Tuhan itu deterjen untuk jiwa yang paling hebat. Katakan amin. Kamu memang sudah bersih. Bagaimana kita bisa bersih di jiwa kita? Karena apa tadi? Firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi saudara masukkan firman. Baca, renungkan, dengar. Lagi sekali, baca, renungkan, dengar. Baca, renungkan, dengar. Dengar, renungkan, baca, sama saja. Kalau saya berikan ilustrasi begini. Saudara ada gelas kotor. Kotor sekali di dalamnya. Tapi gak sempat cuci. Ada cara yang paling gampang. Letakkan itu di bawah air yang mengalir. Biarkan dia. Makin diisi air terus biar tumpah. Dia jadi bersih tidak? Bersih. Nah, sama seperti itu jiwa kita. Otak kita isinya macam-macam yang jahat, yang jelek. Mungkin ada di antara kita dari kecil pernah lihat hal yang jahat. Ayo kita minta darah Yesus dan firman kita masukkan terus ke hidup kita. Kalau firman masuk terus ke hidup kita, jadi bersih. Manusia itu dari lahir umur 0 sampai seumur sekian. Tolong bagi yang masih remaja, adik-adik kita ini, biar kita sudah dewasa menolong mereka. Ya, kalian yang masih kecil-kecil di sini, apa yang tersimpan di otak kalian masa kecil? Dari apa yang orang tua buat, biarkan itu disucikan dengan darah Yesus. Maaf, saya beri contoh yang gampang saja. Sebagai hamba Tuhan, kalau ada orang konseling tentang hal apa saja, khususnya masalah seks, saya punya pertanyaan yang sama kalau saya tanya pada siapapun juga. Kalau orang itu bermasalah dengan masalah percabulan dan sejenisnya, pertanyaan saya adalah begini: kapan pertama kali saudara tahu atau kamu tahu hal itu? 80 sekian persen dari orang-orang yang saya layani, mereka tahu tentang masalah seks itu sejak kecil. Dari mana? Ini 80% lebih. Ketika anak-anak tidur dengan orang tua, maka itu kami melarang. Dan memang gak sulit, kalau rumah cuma rumah petak, agak sulit. 80% lebih kita kenal seks ketika masih kecil, tidur dengan orang tua. Waktu anak-anak ini terbangun, wajar anak bangun entah mau kencing atau haus. Maaf saya ceritakan, ketika anak itu bangun, dia masih gak tahu apa-apa. Dia lihat ibu bapaknya sedang melakukan hubungan suami istri. Dia tidak tahu itu apa, tapi itu terekam di memorinya apa yang dia lihat. Ketika dia mulai remaja, ketika naluri seksnya mulai timbul, dan itu wajar kalau mulai akil balik, gambar itu muncul kembali di memorinya. Oh, itu 40% anak-anak kenal seks dengan orang yang tinggal di rumah. Bisa om, tante, bisa kakak, bisa tamunya. Bahkan di beberapa keluarga kaya yang punya pembantu rumah tangga, punya supir.
Seringkali mereka mengganggu ketika anak-anak itu masih kecil. Itu tersimpan di memorinya. Ada orang-orang yang masih kecil bisa berbuat jahat karena dia pernah melihat orang melakukan itu. Nah, itu semua tersimpan di masa lalu kita, di memori ini. Jadi penting sekali dalam kehidupan kita, saudara, memori kita dikuduskan, sehingga setan tidak punya hak untuk bekerja dalam kehidupan kita ini. Karena kalau tidak, bahaya sekali. Selalu ingat masa lalu, selalu ingat masa lalu. Hari ini biarlah Tuhan menolong setiap kita. Izinkan Tuhan membuang masa lalu. Ayat yang terakhir, Yesaya 43. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-18. Silakan salah seorang boleh membaca ayat ini. Tunggu dulu ya supaya yang lain dapat. Oke, silakan Pak, lanjut. Firman-Nya, janganlah ingat apa yang dahulu, dan janganlah perhatikan apa yang dari lalu. Ya. Firman-Nya sederhana. Papa di surga tidak minta uang, tidak minta apa dari kita. Firman-Nya, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan jangan ingat-ingat hal yang terjadi pada zaman purbakala. Lupakan semua. Ayat 19, Papa buat apa untuk kita? Ayat 19. Kata pertama ada kata apa? 19. Lihat. Jadi Papa tunjukkan lihat. Seperti anak yang sedang menangis. Nangis karena minta sesuatu. Lalu papanya datang. Lihat ini. Papa bawa sesuatu. Lihat. Papa firman Yahweh. Lihat apa? Lanjutkan tadi. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ada yang baru. Tapi maksud Papa di surga, buang yang lama. Kalau kita masih pegang yang lama, maka kita gak dapat yang baru. Ingat itu baik-baik. Karena tangan kita cuma dua. Kalau kita pegang yang lama, kita gak bisa pegang yang baru. Firman-Nya, jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Jangan ingat-ingat hal di zaman purbakala. Jangan. Lihat, aku buat yang baru untuk kamu. Jadi hidup ini akan senang kalau kita buang yang lalu. Kiranya Papa di surga memberkati kita semua. Dan mulai hari ini kita hidup yang baru. Yang kemarin biar kemarin. Yang hari ini kita lihat, yang besok kita siapkan. Rencanakan yang bagus-bagus untuk hidup ini. Kalau aku keluar dari sini, aku akan buat apa? Rencanakan yang bagus-bagus. Kalau itu yang kita kerjakan, kita akan melihat nanti kuasa Tuhan nyata untuk kehidupan kita semuanya. Tuhan memberkati. Lupa terus mungkin coba saya cek hari ini. Yang terakhir itu saya tanya menghubungi siapa, nggak jelas. Hari ini saya akan coba usahakan, maaf untuk itu. Jadi terlambat pembangunan di belakang. Yohanes 15 ayat 3. Bagaimana cara kita membersihkan memori kita? Ya, bagaimana caranya? Salah seorang boleh baca. Bagaimana memori kita bisa dibersihkan dari semua gangguan masa lalu itu? Sudah, silakan dibaca, siapapun boleh. Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan sekarang. Puji Tuhan, menyenangkan sekali. Kamu memang sudah bersih. Oh, itu kata-kata yang bagus, saya suka sekali. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, dengarkan ilustrasi ini. Sebersih-bersihnya kita mandi. Mungkin sabun satu batang habis sekali mandi. Oh, enggak tahu berapa jam itu mandi. Lalu kita pakai baju yang bersih, baru kita cuci. Begitu kita pakai, 1 jam sudah kotor atau belum? Pasti sudah. Apalagi panas begini. Nah, firman Tuhan itu deterjen untuk jiwa yang paling hebat, katakan amin. Kamu memang sudah bersih. Bagaimana kita bisa bersih di jiwa kita? Karena apa tadi? Firman yang telah kukatakan kepadamu.